Därför kusomeng tidak berasal dari otot, uang, atau kata-kata yang kuat. Kekuatan itu berasal dari hati. Ketika pikiran Anda kuat, tajam, dan teguh, orang lain merasakannya bahkan sebelum Anda membuka mulut. Berekmesiannya dari cara Anda berjalan. Sherzanding wana, dan zersane merespons tekanan. Ada yang mengagumi Anda, ada yang menghormati Anda, dan nifabet ram, ada yang mengindawati pada wado. Bukan berarti Anda tangguh, bukan berarti Anda kejam. Maksudnya, pikiran Anda terprogram dengan cara yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang. Mari kita mulai. 1. Anda tidak menyerah di bawah tekanan. Banyak orang mudah panik, dan mereka mudah stres. Ketika situasi sulit muncul, emosi mereka hancur. Tetapi tidak demikian halnya dengan Anda. Bahkan dalam menghadapi kesulitan, ekspresi Anda tetap tenang. Hati Anda tidak goyah. Anda tidak berteriak, bereaksi berlebihan, atau membuat keributan. Anda cukup menghadapi masalah, fokus, dan menyelesaikannya. Cara berpikir seperti ini menakutkan karena beberapa alasan. Orang-orang tidak mengerti bagaimana seseorang bisa tetap tenang saat berada di ambang gangguan saraf. Diam di bawah tekanan tidak hanya mengesankan, tetapi juga bisa dianggap berbahaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan seperti, Apa yang mereka pikirkan? mengapa mereka tidak takut? Apakah mereka tahu sesuatu yang tidak saya ketahui? Kita takut pada hal yang tak terduga. Dan orang yang tetap tenang di bawah tekanan tidak dapat diprediksi. 2. Kurangi bicara, perbanyak mengamati. Di dunia yang ramai di mana semua orang banyak bicara, orang yang sedikit bicara tampak misterius. Anda diam bukan karena Anda pemalu. Anda diam karena Anda jeli. Anda perhatikan detail. Anda memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain. Anda menganalisis bahasa tubuh, niat, nada suara, dan perilaku. Ini adalah White. Orang yang pendiam membuat orang lain tidak nyaman karena alasan-alasan berikut. Mereka tidak memahami Anda. Mereka tidak bisa memanipulasi Anda. Mereka tidak bisa memprediksi tindakan Anda. Mereka tidak bisa membaca pikiran Anda. Berbicara menunjukkan kelemahan. Diam menunjukkan kekuatan. 3. Jangan mencari persetujuan. Banyak orang menghabiskan hidup mereka untuk mencoba membuat kesan yang baik. Mereka ingin diterima. Mereka ingin disukai. Mereka ingin semua orang setuju dengan mereka. Bagaimana dengan Anda? Anda hidup sesuai dengan keyakinan Anda. Anda mau tidak meminta persetujuan. Anda tidak berubah untuk menyenangkan orang lain. Anda tidak sedikit mencari perhatian. Hal ini menjauhkan orang lain karena mereka kehilangan kendali atas Anda. Orang yang tidak mencari persetujuan adalah orang yang mencintai kebebasan. Dan kebebasan jiwa itu luar biasa dan berharga. Dan tidak seorang pun betapa mengganggu Anda karena Anda acuh tak acuh terhadap pendapat orang lain. Karena Anda tidak bergantung pada kepercayaan orang lain, tidak ada yang bisa mempermalukan Anda. 4. Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Orang biasa seringkali dikendalikan oleh emosi mereka. Mereka mudah marah. Mereka bereaksi tanpa berpikir. Mereka mudah menangis. Mereka mengeluh dengan keras. Mereka tidak sependapat dengan semua orang. Anda tidak memilikinya. Nah, tentu saja Anda memiliki emosi, tetapi Anda tidak membiarkannya mengendalikan Anda. Anda tetap tenang saat marah, produktif saat sedih, dan bijaksana saat frustrasi. Pengendalian emosi semacam ini jarang terjadi, dan kekurangannya patut dikhawatirkan. Gimana jika orang tidak memilikinya? Itulah sebabnya ketika Anda bertemu seseorang yang memilikinya, Anda merasa rendah diri. 5. Tetapkan batasan dan patuhi batasan tersebut. Salah satu kualitas paling khas dari orang yang kuat secara mental adalah kemampuannya untuk mengatakan tidak. Tetaplah sederhana, bersikaplah jelas. Bersikaplah tegas. Anda tidak mengatakan ya untuk apapun yang tidak Anda inginkan. Anda tidak membiarkan diri Anda diinjak-injak di mana-mana. Anda tidak menoleransi rasa tidak hormat. Anda tidak menoleransi manipulasi. Anda tidak membiarkan siapapun menyia-nyiakan waktu Anda. Banyak orang ragu menetapkan batasan karena takut konflik. Anda berbeda. Batasan Anda logis, bukan emosional. Anda tahu nilai diri Anda dan menghargai energi Anda seperti emas. 6. Hinaan dan pelecehan tidak memengaruhi Anda. Orang biasa mudah tersinggung oleh komentar yang tidak berbahaya. Hinaan menyakiti Anda. Kejahatan mengurangi rasa percaya diri Anda. Tetapi bagaimana jika seseorang mencoba menghina Anda? Anda tidak tersipu. Anda tidak bereaksi. Anda tidak merasa malu. Anda sama sekali tidak peduli. Inilah mengapa orang yang kurang percaya diri menganggap Anda menakutkan. Mereka tidak dapat menginspirasi Anda. Mereka tidak dapat menyentuh hati Anda. Mereka tidak dapat menyentuh emosi Anda. Dan mereka tak bisa membuatmu merasa tak berharga. Hatimu cukup kuat untuk tak terombang-ambing oleh opinimu sendiri. Kamu tak mudah mencari persetujuan atau pujian kosong. Harga dirimu bawaan. Ia tak bergantung pada kebisingan eksternal.
Dengan pola pikir ini, kamu secara alami mengintimidasi orang lain, bukan karena kamu berbahaya, bukan karena kamu kasar, bukan karena kamu kejam, bukan karena kamu begitu hebat. Pikiranmu bekerja pada tingkat yang tak terjangkau kebanyakan orang, dan kita selalu takut pada apa yang tak kita pahami. Pikiran yang kuat tak perlu pamer, ia tak perlu berteriak, ia tak perlu membuktikan apapun. Kekuatan berbicara untuk dirinya sendiri, disiplin berbicara untuk dirinya sendiri, kepercayaan diri berbicara untuk dirinya sendiri, keheningan berbicara untuk dirinya sendiri.